Nila dengan judul penelitian pembuatan dendeng ikan nila. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh lama perendaman dendeng ikan nila atau Oreochromis niloticus dalam bumbu terhadap uji sensoris. Jadi dendeng ikan nila merupakan suatu olahan tradisional yang berbahan dasar ikan, di mana tujuannya adalah untuk melakukan fermentasi sebagai memperpanjang daya simpan bahan. Jadi di bagian dendeng ini memiliki tekstur yang kenyal dan tipis. Biasa digunakan dalam proses pengawetan dan juga tidak memiliki rasa yang aneh gitu. Jadi menurut kita rasanya yang gurih, jadi dapat dilakukan sebagai olahan. Lanjut ke bagian alat dan bahan. Oke, di sini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada garam, kedua asam jawa, terus bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe. Nah, untuk ikan yang digunakan pada penelitian dendeng yaitu ikan nila. Kemudian di sini ada ketumbar, ada pisau, ada talenan, ada timbangan, ada kompor gas, spatula, wajan, hingga yang terakhir yaitu wadah. Nah, tujuan penelitiannya yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan proses pembuatan dendeng ikan dan dapat menganalisis pengaruh lama perendaman terhadap mutu ikan dendeng yang dihasilkan. Di penelitian yang kita lakukan ini kita lakukan di lab THP yang kita mulai pada tanggal 11 Maret 2025 dan pengujian uji organoleptiknya pada tanggal 8 April 2025. Nah, pada pengujian ini kita melakukan variabel perlakuan tunggal atau lamanya perendaman yang kita bagi menjadi 4 perlakuan di sini. Ada 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, dan 2,5 jam. Nah, setelah itu kita melakukan analisis parameter yang dibagi menjadi 5, yaitu parameter kenampakan, rasa, warna, tekstur, dan aroma. Prosedur kerjanya itu proses pembuatan dendeng ikan nila meliputi penyiangan, pencucian, pemfiletan tanpa kulit, pelumutan, dan penimbangan. Daging kemudian dibumbui dengan direndam selama 1-2,5 jam, dicetak menjadi dendeng, dikeringkan lalu digoreng hingga matang. Terakhir dilakukan uji organoleptik mencakup warna, aroma, tekstur, bau, dan kenampakan. Oke, untuk hasil dan pembahasan seperti yang teman-teman lihat, di sini ada 5 grafik uji sensoris utama. Yang pertama mencakup kenampakan. Untuk kenampakan ini yang hasil terbaiknya itu jatuh pada kelompok 3, begitu juga dengan rasa jatuh pada kelompok 3. Untuk warna hasil terbaiknya itu ada di kelompok 3, untuk tekstur ada di kelompok 3, dan untuk aroma atau bau itu ada di kelompok 3. Nah, jadi dari hasil keseluruhan grafik ini didapatkan bahwa kelompok dengan lama perendaman terbaik itu jatuh di kelompok 3 dengan lama perendaman 2 jam. Nah, kenapa kelompok 3 bisa menjadi hasil terbaik? Hal ini dikarenakan semakin lama ikan terendam biasanya itu akan mempengaruhi dari rasa, tekstur, dan aroma. Namun uji sensoris ini kan uji dengan mengandalkan kesukaan para panelis. Jadi memang setelah dilakukan uji ternyata untuk perendaman 2,5 jam itu tidak terlalu disukai dan lebih disukai itu 2 jam. Dan ini pun untuk semua uji ini telah lulus dengan uji SNI yang telah tertera 2098 tahun 2013. Dan untuk hasil yang tidak memuaskan itu jatuh pada kelompok 2. Untuk hasil ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya itu faktor eksternal, yaitu dari untuk penelitian ini tuh dari lama penggorengan yang membuat si tekstur dari kelompok 2 ini dapat nilainya cukup rendah gitu.
Jadi kesimpulan pada penelitian dendeng ikan nila Oreochromis niloticus yaitu lama perendaman bumbu mempengaruhi signifikan terhadap mutu sensoris dendeng ikan dengan 2 jam sebagai durasi yang terbaik. Penelitian ini mendukung pengembangan olahan ikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar.